Nah, coba kita perhatikan. Ini ada soal 1 ya. Kelihatan Nah, ini ada balok. Mohon maaf, belum kelihatan, Bu. Lagi Bu. Oh, belum deh. Dan tinggi. Nah, baru ada, Bu. Baru bisa, Bu. Jadi kalau balok ini kita taruh di Saya ulang ya. jembatan begini. Sudah terlihat semua? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Nah, coba kita perhatikan. Ini ada soal 1 ya. Nah, ini ada balok. Balok ini lebarnya 30. Bapak sebut dengan B. Dan tingginya itu 50. Jadi kalau balok ini kita taruh di seperti jembatan begini. Jadi ini B-nya ya, ini B-nya. Jadi ini penampang balok. Ini B-nya, ini H-nya. Oke. Nah, seperti inilah ditaruh ya. Ya, dia bisa ditaruh yang tingginya, bisa juga didudukkan. Nanti kita akan belajar apa pengaruhnya. Oke. Nah, jadi setelah balok ini, jadi ini ada akor di jembatan ya. Bisa nanti kayu, bisa beton, macam-macam. Nah, ini Bapak menggambarnya di AutoCAD di sini supaya mudah ya. Supaya mudah mempelajarinya dan supaya mudah gambarnya Bapak. Oke. Nah, ini ada balok yang panjangnya itu misalnya panjangnya L, ini ada balok kita potong itu penampangnya. Nah, jadi pertama-tama kita mencari luas penampang. Ya. Luas penampang balok itu adalah A sama dengan B dikali dengan H. Ya. B kali H, jadi sudah tahu. Nah, titik berat. Titik berat itu kalau dia segi 4, kita udah bisa lihat ya. Di atas ini pasti terhadap sumbu X ini dibagi 2. Berarti kalau titik O kita sebut. Dari titik O ke atas kita sebut dengan YA. Ya, jarak titik berat ke sisi atas kita sebut dengan YA. Jarak titik berat ke sisi bawah kita sebut dengan YB. Bisa juga nanti jarak titik berat ke sisi kiri kita sebut dengan X kiri. Kemudian jarak titik berat ke sisi kanan di sini kita sebut X kanan. Itu nanti ya. Kalau dia segi 4 berarti sama. Kalau ini B per 2, B per 2, ini H per 2, ini H per 2. Nah, jadi YA itu adalah jarak dari titik berat ke sisi atas. YB jarak dari titik berat ke sisi bawah. Maka momen inersia pribadi, nanti kamu lihat sendiri nanti dari mana turunannya ini. Nah, kita ingin cepat, berarti IX kalau pakai 0 di atas adalah momen inersia pribadi. Momen inersia pribadi inilah nanti yang akan sering digunakan dalam struktur konstruksi baja dan sebagainya. Ya, momen inersia pribadi itu yang akan digunakan menghitung struktur. IX itu adalah 1/12 BH pangkat 3 ya. Nanti ada lampiran bukunya kita dikasih dari mana asalnya. Jadi kamu ingat rumusnya dulu. Momen inersia terhadap sumbu X, ini sumbu X. Jadi kalau kita putar, tapi putarnya terhadap sumbu X. Kira-kira filosofinya kita putar. IX-nya jadi sumbu X nih ya. IX-nya adalah 1/12 BH pangkat 3. B itu lebar, sedang H itu tinggi. Jadi satuannya pangkat 4. Jadi kalau ini dalam senti, ini Bapak ambil dalam senti, berarti sentimeter pangkat 4. Berarti IX-nya 1/12 kali B kali 30 kali 50 pangkat 3. Itu inersia pribadi. Berarti inersia pribadi adalah inersia yang melewati sumbu X, yang melewati titik berat. Nah, momen inersia itu banyak. Bisa momen inersia yang kita putarnya di sumbu X2. Jadi seakan-akan kalau ini kita putar, ini X2 sumbunya. Bisa X1 banyak sekali. Bisa juga di X3. Berarti dia bukan pribadi ya, momen inersia di X1, X2, X3. Nah, besarnya momen inersia di satu sumbu X1 itu adalah momen inersia pribadi. Jadi ini momen inersia pribadi balok ini sendiri, ini dia, ditambah dengan luas, ini ada luas dikali jarak kuadrat. Nah, jadi perhatikan, kalau IX yang segi 4 ini, berarti momen inersia pribadinya ini adalah 1/12 pangkat 3,
luasnya B kali H, jaraknya nggak ada. Kenapa? Karena titiknya berimpit dengan titik berat. Oke. Nah, maka rumusnya ini dia. EX pribadi. Ini kita ambil EX1, jadi EX bukan EX pribadi, EX1. Ya, salah. Ini kita anggap EX1, ini kita hapus. Ya, EX, jadi momen di sumbu X1, di sumbu X2, di sumbu X3 adalah 1/12 BH pangkat 3. Nah ya, kalau ini di X momen inersia di X1 ya. X1 artinya di atas. Berarti di X1 1/12 PH pangkat 3 ditambah B kali H. B kali H itu yang berarti 30 kali 50 dikali jarak kuadrat. Jarak kuadrat adalah titik berat daripada balon ini dikali pH-nya luas. Jarak kuadrat titik berat ini ke sisi atas, tapi berpangkat 2. Oke. Nah, kalau ke X2 berarti 1/12 pH pangkat 3 ya, ditambah B kali H dikali H per 2 juga sama. Nah, bagaimana kalau dia di X3? Di X3 berarti X3-nya adalah 1/12 pH pangkat 3 ditambah B kali H, jarak kuadratnya adalah dari sini ke sumbu X3. Itulah yang disebut dengan momen inersia terhadap sumbu X. Jadi bisa banyak. Oke, nah nanti kita lanjut lagi. Oke ya. Saya tutup videonya. Nah, sekarang silakan bagi yang mau komentar atau menjelaskan ulang, silakan. Tadi ada yang baru masuk ya? Siapa yang baru masuk? Alfa, Bu. Sudah di absen tadi? Alfa belum absen kali, Bu. Oke, silakan. Siapa yang mau menjelaskan apa yang kamu tangkap dari video yang dijelaskan terkait penampang ya. Jadi kan ada penampang balok ya. Penampang balok bentuknya segi 4 dengan lebarnya B dan tingginya H. Nah, kemarin kan kita sudah belajar bahwa kita harus tahu, harus menghitung ya, harus menghitung berapa luas penampangnya. Kemudian kita harus menghitung juga berapa momen inersianya. Ya. Kemudian kita harus tahu di mana posisi titik beratnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus menghitung momen perlawanan. Nah, tadi contoh soal itu bentuk penampangnya segi 4 ya. Nah, sekarang silakan jelaskan apa yang kamu tangkap dari video tadi, apa yang kamu pahami. Kira-kira apa saja yang sudah kamu tangkap dari contoh soal yang tadi. Silakan sebelum saya panggil ya. Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Untuk yang saya tangkap tadi, itu tuh membahas tentang soal 1. Soal 1 itu adalah balok dengan panjang 50 dan lebarnya itu 30. Nah, cara menghitung momennya itu, Bu, pertama-tama kita harus mengetahui luas penampangnya terlebih dahulu. Kalau kita lihat itu kan berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar atau seperti pada video B kali H. Terus kita cari titik beratnya. Kalau untuk persegi atau persegi panjang, titik beratnya pasti di tengah-tengah antara perpotongan sumbu Y dan sumbu X. Terus untuk momen inersianya itu tergantung lokasi X yang dituju, Bu. Misalnya kalau X0 itu kan terletak di tengah-tengah dan berhimpit dengan titik beratnya. Berarti momen inersianya kan kalau untuk persegi panjang itu rumusnya 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Sebenarnya kalau itu untuk momen inersia pribadinya, Bu. Kalau untuk berhimpit, kalau dia berhimpit kayak X0 tadi kan berhimpit dengan titik berat, berarti tidak harus ditambah dengan luas dikali jarak kuadrat karena hasil perkalian antara itu pasti 0 karena jarak kuadratnya tidak ada. Kecuali kalau misalnya diambil X2 atau X1 atau X3 yang
tidak berhimpit dengan titik beratnya tadi Bu, seperti contoh soal. Itu baru rumusnya itu berarti momen inersianya dihitung dengan inersia x0 yang 1/12 BH pangkat 3 ditambah luas BH dikali dengan jarak kuadratnya Bu, jarak antara X yang dituju dengan titik beratnya. Sekian Bu. Oke, yang lain silakan. Jadi saya mau melihat ya bagaimana Anda memahami apa yang sudah dijelaskan tadi. Silakan yang lain. Silakan. Kalau tidak ada akan saya panggil ini. Silakan kalau ada yang Menjelaskan Bu, ya silakan. menambahkan. Jadi itu tadi ada balok segi 4 yang memiliki panjang L, lebar B, yaitu lebarnya sendiri adalah 30, memiliki tinggi H dengan panjangnya juga 50. Nah, di luas penampang dari segi 4 itu memakai rumus A sama dengan B kali H. B itu sebagai tinggi. Nah, untuk titik berat dari segi 4 ini, titik beratnya berada di tengah-tengah dari segi 4. Nah, untuk mengetahui antara YA dan YB-nya dilihat dari bila titik berat ke atas itu sama dengan YA, sedangkan titik berat ke titik bawah itu sama dengan YB. Nah, di balok segi 4 ini memiliki momen inersia pribadi untuk menghitung struktur. Momen inersia pribadi ini melewati sumbu X dengan rumus 1/12 BH pangkat 3. Nah, untuk momen inersia yang X1, momen inersianya tuh rumusnya adalah momen inersia pribadi ditambah luas kali jarak kuadrat, atau sama saja seperti 1/12 BH pangkat 3 ditambah BH dikali H/2 kuadrat. Sedangkan untuk rumus momen inersia X2-nya sama saja 1/12 BH pangkat 3 ditambah BH kali H inersia pada X pangkat X3 itu X1/2 BH pangkat 3 ditambah BH dikali jarak antara titik berat ke X paling bawah. Itu aja, Bu. Oke. Selanjutnya saya panggil ya. Rizky Apriliansa. Silakan Rizky. Jelaskan apa yang Anda tangkap dari penjelasan tadi. Silakan Rizky Apriliansa. Iya Bu, ini tadi di gambar itu ada penampang balok. Itu memiliki dua sisi, dari titik tengah ke atas itu disebut dengan YA, sementara untuk dari titik tengah ke bawah itu disebut YB. Lalu ada momen inersia pribadi, itu tandanya inersia X dengan angka 0 di atasnya. Rumusnya itu inersia X sama dengan 1/12 kali BH pangkat 3. Terus untuk menghitung inersia X1 ada 1/12 dikali BH pangkat 3 dalam kurungnya BH per B plus H/2 pangkat 2 Bu. Apa itu? Rumus untuk menghitung yang untuk X1 Bu. Nah, terus X1 apa X1? X1 itu tadi ke sisi atas Bu. Terus untuk sisi bawahnya itu dari titik tengah ke sisi bawahnya itu YB. Oke, berikutnya. Terus untuk ini itu saja Bu dari saya. Oke. Berikutnya Alifzan. Alifzan, apa yang bisa Anda jelaskan? Baik Bu. Jadi di video tadi dijelaskan ada
ada sebuah balok yang berukuran 30 dikali 50. Nah, untuk dari titik tengahnya itu apa tadi? Oh, kalau nggak salah. Dari tengah ke atas itu disebut YA, Bu. Kalau dari tengah ke bawah itu jadinya YB. Untuk mencari luas penampangnya itu rumusnya A sama dengan B dikali H. Dan untuk titik dan untuk momen inersia pribadi atau IX0-nya itu adalah rumusnya 1/12 B dikali H pangkat 3. Terus untuk yang di momen inersia yang IX1-nya itu rumusnya eh, momen momen inersia pribadi ditambah luas dikali jarak kuadrat. Ya, Bu. Jadinya 1/12 B dikali H pangkat 3 ya, ditambah ditambah B dikali H dalam kurung H/2 pangkat 2, Bu. Dan untuk yang momen perlawanannya itu Momen perlawanan. momen perlawanannya itu tadi kalau nggak salah momen inersia pribadi apa tadi? Mungkin cukup sekian, Bu. Belum selesai, Aljan. Untuk yang momen perlawanannya ya, Bu. Ya. Ya? Sampai di situ kamu nangkapnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Berikutnya Fahriansah. Silakan Fahriansah. Ya, Bu. Ya, silakan. Apa yang bisa Anda jelaskan? Tadi di video dijelaskan ada sebuah soal 1, ada balok ukuran 30 dikali 50. Untuk mencari luas penampang ada rumus A sama dengan B dikali H. Untuk titik beratnya, jika jarak dari titik berat ke sisi atas itu disebut A. Nah, jika dari titik berat ke sisi bawah itu disebut B. Untuk momen inersia pribadi, rumusnya inersia X sama dengan 1/12 B dikali H pangkat 3, Bu. Untuk momen inersia X1-nya, momen inersia pribadi plus luas dikali jarak kuadrat. Oke. Ada lagi? Mungkin itu, Bu. Oke. Selanjutnya Yadianto. Kalau menurut soal 1 tadi di gambar itu, Bu, terlihat panjangnya itu adalah B. Dan lebarnya itu, panjangnya itu adalah H, sedangkan lebarnya adalah B, Bu. Jadi dari titik berat ke sisi atas persegi tadi itu dijarakkan dengan YB sih. Sedangkan dari titik berat tengah ke sisi bawah itu ya A. Dan untuk menghitung luas permukaannya itu B kali H dengan rumus. Sedangkan untuk inersia pribadi X0 itu rumusnya 1/12 dikali B dikali H pangkat 3. Dan jika dari video tadi untuk menghitung X1 itu ada jarak, yaitu jaraknya berupa H. Jadi inersia momen inersianya itu 1/12 BH pangkat 3 ditambah luas dari bidang tersebut dikalikan jarak dikuadratkan. Jadi didapat 1/12 BH pangkat 3 ditambah B kali H dikali H/2 yang jaraknya tadi. Sedangkan untuk menghitung dari titik berat momen inersia X3, dari titik berat ke X3-nya itu jaraknya 55. Jadi dimasukkan ke rumus untuk mencari momen inersianya itu 1/12 BH pangkat 3 ditambah B kali H dikalikan 55 kuadrat, Bu. Sekian, Bu. Terus?
Apa lagi? Apa lagi, Adi? Oke, selanjutnya Meidi. Meidi Haryanto. Silakan Meidi. Meidi Haryanto. Tidak hadir ya? Meidi? Kalau tidak ada orangnya, saya remove ya. Oke. Bentar. Saya remove absennya dulu. Muhammad Aufa. Muhammad Aufa ada? Ada, Bu. Silakan Muhammad Aufa. Jadi tadi terdapat balok yang dimana balok itu merupakan balok segi 4. Yang balok itu sendiri berukuran 30 kali 50. Kemudian pada balok segi 4 sendiri itu terdapat titik berat. Nah, titik berat itu beradanya di tengah-tengah segi 4 itu. Nah, dari tengah-tengah segi 4 itu ditarik ke atas, ialah itu adalah YA. Kemudian jika dari tengah ditarik ke bawah, itu adalah YB. Kemudian dihitunglah juga luas penampangnya, yang dimana rumusnya itu A sama dengan B kali H. Kemudian setelah dari situ kita juga mencari, kemudian dari situ dicari juga momen inersianya. Momen inersianya sendiri ialah inersia pribadi, inersia X sama dengan 1/2 B kali H pangkat 3 ditambah B kali H dikali H per 2 kuadrat. Mungkin itu saja, Bu. Oke, kita lanjutkan ke video yang keempat ya. Oke, kita lanjut. Sudah tampil ini videonya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Sekarang? Sudah ada? Sudah, Bu. Oke ya. Kita lihat bersama ya. Kan kuliah kita ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Jadi pertama-tama kita sudah mencari luas penampang ya. Kemudian setelah itu mencari titik berat. Kemudian mencari momen inersia. Inersianya ada dua, ya IX dan IY. Tapi kalau kita dudukkan dia seperti ini balonnya, kita nggak usah mencari IY. Ya. Cukup mencari IX ya. Jadi tergantung. Ya. Jadi kita dudukkan seperti ini. Tapi kalau nanti berarti ada bebannya dari atas ke bawah sini. Nah, kan dia akan melendut. Nah, itu adalah IX ya. Subuh X ya. Nah, oke. Suatu saat nanti ada IY bisa digunakan juga kalau dia sudah 3 dimensi. Jadi kalau seperti ini cukup IX. Nah, kemudian momen inersia pribadi, momen inersia yang melewati titik berat. Kemudian ada momen inersia IX, ada IX1, ada IX2, IX3. Itu bukan momen inersia pribadi ya. Nah, itu oke. Tapi nanti itu ada gunanya. Oke. Nah, setelah itu kita mencari momen perlawanan. Itu adalah pakai WX. Jadi kalau di IX, WX. Momen perlawanan ini di sisi atas dan di sisi bawah. Momen perlawanan di sisi atas dan sisi bawah. Nah, coba perhatikan. Jadi nanti berapa besarnya adalah momen inersia pribadi dibagi dengan YA. Jadi BH pangkat 3 per 12 dibagi dengan H per 2 1/6 B kuadrat. Kemudian momen perlawanan adalah momen inersia terhadap sisi bawah, momen inersia pribadi dibagi dengan YP. Ya. Jadi sama deh kalau segi 4. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti kita akan coba bikin soal. Pertama cari luas penampang, kedua
cari titik berat, ketiga cari momen inersia pribadi, ya. Keempat cari momen perlawanan terhadap sumbu X di sisi atas ini dan di sisi bawah. Untuk apa gunanya? Kan nanti kita akan mencari tegangan, ya. Nah, maka sebelum mencari tegangan kita harus cari dulu empat ini. Oke. Nanti kita lanjut lagi, ya. Oke, selanjutnya. Coba, jadi apa tadi di akhirnya tadi apa? Ada IX, ada IY ya. Jadi nanti tergantung bagaimana posisi penampangnya. Nah, sekarang silakan dijelaskan. Apa Krisnaldi ada Krisnadi. Video 4 Bu ya. Ya, video 4. Video Anda diaktifkan dulu Krisnadi. Krisnaldi. Tadi di video keempat tadi disuruh untuk mencari sebelum ketegangan ada 4 cara Bu, yaitu yang pertama mencari luas penampangnya dulu, setelah itu disuruh menentukan titik beratnya, setelah itu untuk langkah ketiga disuruh mencari momen inersia pribadinya, yaitu yang rumus 1/12 dikali BH pangkat 3. Terus ada momen perlawanannya. Sebelum cari tegangan, mencari momen perlawanannya, yaitu samanya itu untuk X di bagian atas momen inersia pribadinya per YA. Momen inersia pribadi BH pangkat 3/12 dibagi H/2. Jadi untuk mencari momen perlawanan X di atas yaitu BH kuadrat per 6. Sedangkan untuk yang di bawah sama itu BH pangkat 2 per 6 juga Bu. Apa rumus momen perlawanan jadi? 1/6 BH kuadrat Bu. Oke. Berikutnya siapa lagi yang mau sebelum Ibu panggil? Izin menjelaskan Bu. Ya, silakan. Jadi dari video keempat itu dijelaskan bahwa kita akan mencari beberapa aspek, yaitu yang diantaranya ada luas penampang, ada titik berat, lalu inersia. Dan tadi disebutkan ada dua jenis konstruksi bisa berbentuk 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, jika konstruksinya itu 2 dimensi, kita tidak perlu mencari inersia terhadap Y, kita hanya mencari inersia terhadap X. Kalau 3 dimensi perlu dicari inersia terhadap Y karena akan mempengaruhi konstruksi. Nah, jadi disebutkan bahwa momen inersia pribadi itu merupakan momen yang berkaitan dengan titik berat, sedangkan untuk momen inersia yang X1 itu berkaitan dengan apabila ada jarak tertentu terhadap titik pusat. Lalu dijelaskan juga mengenai adanya momen perlawanan yang disimbolkan dengan WX. Nah, WX ini ada 2 jenis, yaitu WX atas dan WX bawah. Untuk rumusnya sendiri sebenarnya sama, yang membedakan itu hanyalah pembaginya. Yang untuk WX atas itu rumusnya momen inersia pribadi dibagikan dengan YA yang merupakan Y atas. Lalu rumusnya itu B dikalikan dengan H pangkat 3/12 dibagikan dengan H/2 yang merupakan YA, sehingga apabila disederhanakan rumusnya menjadi BH kuadrat per 6. Nah, untuk WX bawah itu rumusnya mirip-mirip, hanya berbeda di pembagi, yaitu momen inersia pribadi per YB, yang rumusnya itu BH pangkat 3/12 dibagikan dengan H/2 yang apabila disederhanakan menjadi BH kuadrat per 6. Itu saja Bu. Oke. Maidi Herianto sudah hadir. Maidi. Silakan Maidi Herianto. Ya Bu. Silakan. Maidi. Ya Bu, ya Bu. Silakan. Maidi, suaranya tidak terdengar. Coba video yang diaktifkan dulu, Maidi.
Diaktifkan dulu videonya. Ya, Bu. Kalau tidak akan saya remove nanti Anda. Silakan diaktifkan dulu ini videonya. Nah, coba jelaskan. Anda pakai handphone atau pakai laptop? Pakai HP, Bu. Silakan dijelaskan. Maidi? Silakan, nanti kalau Anda tidak ini saya akan remove nanti dari kelas ini. Silakan. Jelaskan Tadi Anda menyimak, yang momen inersia, Bu. tadi Anda nyimak tidak videonya? Anda tidak nyimak video tadi ya? Apa, Bu? Tadi Anda nyimak videonya? Menyimak tidak tadi? Jaringan di sini putus-putus, Bu. Anda tinggal di mana? Kan saya sudah kasih tahu kemarin kan, kalau Tadi nyimak, Bu, tapi putus-putus, Bu. ya saya kan sudah bilang ya, kalau Anda ada kendala di jaringan, di sinyal, silakan ke kampus Bukit. Belajarnya di kampus. Ya, di sana kan akses internetnya bagus. Ya, coba pakai laptop, jangan pakai handphone. Pakai laptop coba. Iya, Bu. Laptopnya lagi penari, Bu. Masalahnya tuh, Bu. Itulah pakai HP, Bu. Anda mau ikut kuliah atau tidak? Apa, Bu? Silakan Medi. Sudah ya. Jadi saya remove kalau tidak mau ini. Kalau tidak mau belajar. Selanjutnya silakan Bagas. Iya, Bu. Silakan Bagas. Untuk yang video kedua itu tadi, yang pertama itu kita mencari luas penampang. Terus setelah dapat luas penampang itu, kita mencari titik berat. Kalau sudah mencari titik berat itu momen inersia, lalu momen perlawanan. Nah, untuk mencari momen perlawanan itu hanya terhadap titik X untuk 2 dimensi, dan untuk 3 dimensi itu mencari terhadap Yang X. video keempat. Bagas, video keempat yang saya tanya. Iya, Bu. Video keempat. Untuk yang momen perlawanan itu ada 2, karena dari titik berat itu dibagi 2. Yang pertama itu untuk momen perlawanan sisi atas itu rumusnya momen inersia pribadi dibagi dengan YA. Untuk yang sisi bawah itu momen inersia pribadi dibagi dengan YB. Nah, untuk YA dan YB itu kan berhubung dengan luas penampangnya itu persegi, berarti jadinya dibaginya sama, yaitu H/2. Jadi untuk rumus umumnya itu B kali H pangkat 3 dibagi 12, lalu dibagi dengan YA atau YB H/2. Jadi untuk rumus akhirnya itu B kali H kuadrat dibagi dengan 6, Bu. Terus, ya video keempat yang lebih dijelaskan lagi. Video keempat. Iya, Bu, sudah sampai situ. Oke. Berarti tidak menyimak ya. Ya, silakan. Ya.
Oke, lengkap ya. Nah, coba jelaskan lengkap seperti itu. Itu artinya paham ya, itu Benson ya. Nah, coba Muhammad Hilman jelaskan lengkap Baik Bu, seperti Benson menjelaskan tadi ya. baik Bu, yang dijelaskan oleh Pak Rozirwan tadi, Pak Rozirwan menyinggung secara sedikit mengenai momen inersia Bu. Momen inersia itu ada dua, yaitu ada yang pribadi dan ada yang momen inersia yang X1, X2, X3 tadi. Momen inersia pribadi ini dibagi dua menjadi kita cari yang X dan Y. Sekarang kita nyari yang X, kalau kita cari yang Y itu pada saat baloknya itu dalam bentuk 3 dimensi Bu. Nah, momen inersia selanjutnya itu adalah yang X1, X2, X3 tadi Bu. Itu kalau dia tidak sejajar dengan titik berat Bu, seperti yang momen inersia pribadi. Terus selanjutnya Pak Rozirwan menjelaskan mengenai momen perlawanan. Momen perlawanan ini simbolnya adalah Wx, dan momen perlawanan ini juga dibagi dua menjadi Wxa dan Wxb Bu. Wxa itu rumusnya momen inersia pribadi dibagi Ya, yaitu rumus dari momen inersia pribadi itu B dikali H pangkat 3 per 12, dan rumus dari A itu H dibagi 2. Itu dibagi, bisa disederhanakan, dan hasilnya adalah B dikali H kuadrat per 6. Nah, momen perlawanan Wxb itu rumusnya sama seperti yang Wxa, bedanya itu yang Wxb dibagi oleh Yb. Momen inersia pribadi tadi B dikali H pangkat 3 per 12, dan Yb itu sama seperti A, sebenarnya rumusnya itu H dibagi 2. Kita sederhanakan, hasilnya B dikali H kuadrat per 6. Selanjutnya Pak Rozirwan juga berkata bahwa untuk mencari tegangan itu kita harus mencari 4 nilai Bu, yaitu luas penampang, titik berat, momen inersia, dan momen perlawanan Bu. Itu saja yang dapat saya jelaskan Bu. Oke. Berikutnya ada lagi, silakan. Silakan. Abdan. Silakan Abdan. Iya Bu, tadi Pak Rozirwan menjelaskan Bu tentang momen inersia yang dibagi menjadi dua, yaitu jika 2 dimensi maka yang dicari hanya momen inersia dari X, dan jika 3 dimensi yaitu mencari momen inersia dari X dan Y. Selanjutnya Pak Rozirwan tadi juga menyinggung tentang momen perlawanan dengan rumus Wxa sama dengan momen inersia pribadi per Ya, di mana Ya ini titik berat ke atas. Dan dengan hasil akhir B dikali H kuadrat per 6. Selanjutnya ada momen perlawanan Wxb, yaitu momen inersia pribadi per Yb, di mana Yb ini adalah titik berat ke bawah Bu, dengan hasil akhir B dikali H kuadrat per 6. Terus? Tadi Pak Rozirwan juga menjelaskan tentang mencari rumus luas penampang Bu, dengan A sama dengan B dikali H. Selanjutnya mencari titik berat, di mana Ya sama dengan titik berat ke atas dan Yb itu titik berat ke bawah. Selanjutnya untuk momen inersia pribadi yaitu 1 per 12 dikali B dikali H pangkat 3. Oke, terakhir ya. M. Reza Iskandar. Ya Bu, Silakan Reza. jadi di video tadi kita mempunyai sebuah balok berukuran 30 kali 50 dan memiliki 4 rumus. Yaitu rumus pertama, kita mencari luas penampang, dan rumus kedua mencari titik berat, dan rumus ketiga mencari momen inersia pribadi, rumus keempat mencari momen inersia biasa, dan rumus terakhir adalah momen perlawanan. Pengertian momen inersia pribadi itu sendiri adalah momen inersia yang melewati titik berat dan mempunyai ketentuan jika penampangnya adalah tiga dimensi, maka yang dihitung IY, dan
jika luas penampangnya adalah 2 dimensi, yang dihitung adalah IX. Momen perlawanan juga mempunyai rumus, yaitu WXA dan WXB. Yang WXA mempunyai rumus momen inersia pribadi dibagi YA yang dijabarkan menjadi B kali H pangkat 3 per 12 per H pangkat H per 2 yang bisa disederhanakan lagi menjadi B kali H pangkat 2 per 6. Dan momen perlawanan WXB sama dengan momen inersia pribadi per YB yang bisa kita jabarkan menjadi B kali H pangkat 3 per 12 per H per H per 2 yang bisa kita sederhanakan cara coret menjadi B kali H pangkat 2 per 6. Sedangkan untuk mencari regangannya tadi, kita harus melewati 5 rumus tadi, yaitu mencari luas penampang, titik berat, momen inersia pribadi, momen inersia biasa, dan momen perlawanan secara rinci dan berurutan. Itu aja, Bu. Oke. Rizal Fikri. Ya, Bu. Silakan, Rizal. Untuk dari video yang aku tadi dapatkan, Bu, untuk cara pertama itu kita harus mencari luas penampang. Terus untuk keduanya mencari titik berat. Yang ketiga itu mencari momen inersia. Nah, untuk momen inersia itu, Bu, ada 2 jenis, Bu. Ada IX dan IY. Itu kalau kita penampangnya kita 2 dimensi, itu nggak perlu untuk mencari IY pada sumbu Y. Tapi jika untuk kalau ketika pada 3 dimensi itu perlu dicari IY-nya karena itu akan mempengaruhi konstruksinya nanti. Terus mencari momen inersia pribadi. Nah, Pak Rozirwan tadi menjelaskan momen inersia pribadi itu momen yang melewati titik berat. Dengan lambang IX0 sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3. Terus tadi Pak Rozirwan tadi juga agak menyinggungkan juga untuk momen inersia IX1, IX2, IX3 itu tidak termasuk dengan momen inersia pribadi. Untuk mencari momen inersia IX1 itu dengan rumus momen inersia pribadi tambah luas dikali jarak kuadrat. Habis itu dicarilah momen perlawanan dengan di sisi atas di sisi bawah. Itu dengan lambang WX. Untuk di sisi atas itu WXA dengan rumus momen inersia pribadi dibagi YA sama dengan B kali H pangkat 3 per 12 per H pangkat 2 dengan rumus B dikali H kuadrat per 6. Nah, dengan rumus di sisi bawah juga dengan WXB itu sama, tapi bedanya itu momen inersia pribadi dibagi YB. Terus dengan ketemu dengan 4 cara ini nanti, baru bisa kita lanjut untuk mencari tegangan, Bu. Dijelaskan oleh Pak Rozirwan. Terima kasih, Bu. Oke ya. Kita lanjutkan ke video kelima ya. Oke, kita lanjut ya. Udah terlihat ya? Nah, coba perhatikan. Sekarang kita ada soal nomor 2. Ini penampangnya. Ini penampangnya. Belum, Bu. Gimana? Momen inersia pribadi. Nah, baru ada, Bu. Kita ulang ya? Iya, Bu. Penampangnya. Oke, kita ulang. Nah, coba perhatikan. Sekarang kita ada soal nomor 2. Ini penampangnya. Ini penampangnya. Seperti ini baloknya. Nah, berarti kita mencari momen inersia pribadi, tapi baloknya bukan balok I. Tapi balok letter L penampangnya yang ini. Nah, ini ada soal. Ini kamu lihat sendiri ya. Ini 25, ini 50, 50, ini 30. Berarti ini 50 kurang 25. Nah, ini berarti kalau ada penampang yang banyak seperti ini selalu dibagi menjadi segi 4 atau segitiga. Itu aja ya, segi 4, segitiga. Karena kita ada rumusnya. Segi 4, segitiga, titik berat nanti sudah tahu kan. Nah, sekarang ini kita bagi 2. Di sini Bapak sebut luas A1, ini luas A2.
luas penampang yang pertama, berarti luasnya A1 tambah A2. Nah, bisa dilihat kan, A1 tambah A2 itu luas yang ini tambah luas ini. Oke. Nah, sekarang titik berat. Titik berat itu caranya gimana? Statis moment terhadap sisi atas. Ini dia, statis moment terhadap sisi atas. Atau sisi bawah, atau sisi yang lain boleh. Nah, sekarang sisi atas. Bapak sebut ini, statis moment sisi atas itu ini sisi atasnya. Itu rumusnya adalah A1 kali Y1. Nah, A1 kali Y1, A1 itu luas penampangnya kali Y1. Y1 itu jarak dari sini, titik berat ini ke sisi atas. Okay? Ditambah A2 kali Y2. A2 ini jarak ini, luas penampang ini, jarak dari sini ke sisi atas. Itu harus sama dengan A1 ditambah A2 dikali YA. Nah, jadi nanti kamu bikin tanda ini, apa nama titik berat ini sembarang aja. Bisa di sini, tapi sembarang aja nggak apa-apa. Ya. Jadi dari sini, dari titik berat ini ke atas, kita sebut YA, titik berat ke bawah kita sebut YB. Okay? Nah, berarti nanti dapat YA, dari sini kan dapat YA, dapat YB. Ya. YA didapat, YB dapat. YB berarti 50 dikurang YA. Oke, nah. Sekarang bagaimana mencari momen inersia pribadi? Berarti momen inersia pribadi adalah penampang L. Berarti momen inersia pribadi penampang L apabila X-nya melewati titik berat penampang L. Itu filosofinya. Jadi dia harus melewati titik berat penampang L tadi. Titik berat sudah dapat kan, YB sudah dapat. Nah, berarti momen inersianya adalah gabungan dari 2 daripada segi 4 ini kan. Nah, berarti pertama-tama 1/12 BH pangkat 3, yang ini, yang A1 dulu. 1/12 BH pangkat 3, itu dia. Ditambah luas ini luas A1 dulu, ditambah luas, dikali jarak kuadrat, jaraknya ini. Dari A1 ke titik berat ini. Nah, titik berat yang EA. Titik beratnya kan ini. Jadi dari titik berat titik berat yang letter L tadi, bahwa sebut dengan YZ1. Oke. Itu luas itu kan. Itu akibat A1. Jadi inersianya ini ditambah luas kali jarak itu padat. Ditambah A2 tadi itu ada 1/12 BH pangkat 3 A2. Ini ya. BH pangkat 3 ditambah luas A2 dikali jarak kuadrat. Jaraknya mana? Jarak ada dari sini ke titik berat ini, bahwa sebut dengan YZ2. Nah, itu kalau kita jumlahkan, kan jadi ada 2 kan, ada 2 apa nama segi point kita jumlahkan, itulah momen inersia penampang L tadi. Kamu bisa juga mencari momen inersia terhadap X yang di sini, boleh, terserah. Terhadap sini bisa. Tapi yang istimewa itu apabila dia melewati titik berat daripada penampang yang letter P tadi, maka disebut dengan momen inersia pribadi penampang letter P tadi. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke ya. Dan silakan siapa yang mau komentar? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Tia Adesti, Bu. Ya, silakan Tia. Dari video kelima Pak Rozirwan tadi, itu terdapat penampang yang dibalok. Momen inersianya pribadi tersebut, tapi bukan balok Y, tetapi penampangnya itu liter L. Lalu penampangnya tadi kan banyak. Nah, karena penampangnya banyak itu bisa dibagi menjadi bentuk segitiga maupun bentuk segi 4. Oleh karena itu, yang pertama kita harus mencari dulu yang pertama itu luas penampangnya. Yang rumusnya A1 ditambah A2. Yang kedua, kita cari titik beratnya. Titik beratnya itu momen terhadap sisi atas, yang mana rumusnya A1 dikali Y1. Y1-nya yaitu jarak yang ada terhadap ke sisi tengah. Ditambah A2 dikali Y2. Y2 itu yaitu jarak terhadap ke sisi atas, yang sama dengan A1 ditambah A2 dikali YA. Titik berat terhadap ke atas itu disebut YA, titik berat terhadap ke bawah itu disebut YB.
Lalu setelah itu kita mencari momen inersia pribadi. Yang mana momen inersia pribadi penampang L apabila X-nya tersebut melewati titik berat. Titik berat penampang tengah. Yang mana momen inersia tersebut ialah gabungan dari dua segi 4 tadi. Yang rumusnya setengah B dikali H pangkat 3 ditambah luas dikali jarak kuadrat. Yang jarak kuadratnya tadi ialah YZ kuadrat. Sehingga jika dijumlahkan Bulan Nurita. Silakan Bulan. Coba pakai handset coba. Pasang handsetnya. Ya sudah. Nah, luasnya itu dibagi dua, yaitu ada luas A1 dan A2. Lalu yang dicari itu luas penampang A itu sama dengan A1 ditambah A2. Kemudian momen terhadap sisi atas itu rumusnya A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 sama dengan A1 ditambah A2 dikali YA. Maka YA dan YB itu didapat. Kemudian untuk momen inersia pribadi atau IX0 penampang L itu apabila X melewati titik berat penampang L, di mana rumusnya 1/12 kali B kali H3 ditambah luas dikali jarak kuadrat. Untuk momen perlawanannya itu yang momen perlawanan di atas itu rumusnya momen inersia pribadi per YA. Sedangkan untuk momen perlawanan di bawah rumusnya itu momen inersia pribadi per YB. Ya. Oke. Berikutnya Muhammad Aufan. Silakan Muhammad Aufan. Ya, Bu. Silakan. Oke, pada video tadi soalnya itu mencari momen inersia pribadi. Nah, di pada gambarnya sendiri itu terdapat banyak penampang. Yang banyak penampang sendiri itu dibagi ada di segi 3 juga di segi 4. Status momennya sendiri itu ada pada sisi atas, ada juga sisi bawah. Apabila tadi melewati titik berat penampang L, kemudian juga momen inersia tadi dapat momen inersia gabungan dua segi 4. Kemudian tadi terdapat juga pada jaraknya sendiri itu adalah Y2 kuadrat, kemudian di luasnya adalah YZ kuadrat, Z1. Sekian. Oke. Aryaga. Jadi Pak Rozirwan itu menjelaskan tentang balok dengan letter L. Satu benda ATM memiliki dua ruas penampang, A1 dan A2. Nah, A1 itu dengan persegi panjang, A2 itu dengan persegi. Jadi untuk mencari momen inersia itu, momen inersia pribadi itu pertama kita harus mencari titik berat dulu. Dari titik berat itu dengan rumus 1 kali Y1, A1 kali Y1 itu merupakan dari balok yang persegi panjang, dan A2 kali Y2 itu merupakan dari persegi. Nah, jadi dari situ kita bisa dapat titik berat dari balok tersebut. Setelah itu kita cari momen inersia pribadi dari balok letter tersebut. Nah, dengan rumus 1/12 dikali H pangkat 3 plus 2 kali jarak kuadrat. Nah, itu kan buat satu balok, Bu. Itu kan ada dua balok. Jadi 1/12 kali B kali H pangkat 3 plus 2 kali jarak kuadrat itu kita ditambah di satu buat satu balok. Nah, 1
Y1-nya Bu. Dan juga B2-nya itu adalah dari jarak jarak panjangnya A2 dan H2-nya itu adalah tinggi dari H2 tersebut Bu. Udah Bu. Selesai. Terus apa lagi bis itu udah Bu, itu dulu. Saya dapat saya rangkum. Nggak ada rangkum Bu. Oke, berikutnya siapa lagi yang mau sebelum Ibu panggil? Izin Bu, Ya, silakan. dari video 5 yang sudah ditampilkan tadi, saya menyimpulkan bahwa yang pertama mencari momen inersia penampang menggunakan bukan menggunakan balok Y tapi menggunakan letter L. Kemudian jika penampang banyak maka diubah menjadi bentuk segitiga atau segi empat. Kemudian mencari luas penampang dengan rumus A sama dengan A1 tambah A2. Kemudian mencari titik berat yaitu statis momen terhadap sisi atas yang mana rumusnya adalah A1 kali Y1 yang mana Y1 adalah jarak terhadap sisi bawah ditambah A2 dikali Y2 yang mana Y2 merupakan jarak terhadap sisi atas sama dengan dalam kurung A1 tambah A2 dikali YA. Kemudian titik tengah dari titik tengah ke atas disebut dengan YA dan dari titik tengah disebut YB. Kemudian momen inersia pribadi penampang L apabila X melewati titik berat penampang tengah, momen inersia adalah kemudian momen inersia penampang yaitu gabungan dari dua titik, yang mana rumusnya yaitu 1/2 B kali H pangkat 3 ditambah luas dikali jarak kuadrat, yang mana jaraknya yaitu A ke YZ2. Jika dijumlahkan maka itu adalah momen inersia penampang L. Terima kasih, Bu. Oke ya. Berikutnya Laihanisa. Ya Bu, jadi dari yang penjelasan Pak Rozirwan tadi, itu ada balok yang memiliki letter L. Balok itu bila memiliki penampang yang banyak, biasanya tuh dibagi menjadi dua, segi empat maupun segi tiga. Nah, dalam kasus ini dibagi menjadi 2 segi empat. Nah, di sini penampangnya untuk totalnya rumusnya A sama dengan A1 tambah A2. Dan memiliki statis momen terhadap sisi atas yaitu A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 sama dengan A1 tambah A2 dikali YA. Untuk Y1-nya sendiri itu adalah jarak dari titik berat di A1 ke atas. Sedangkan untuk Y2-nya itu adalah jarak dari titik berat pada balok A2 ke sisi atas. YA-nya itu sama seperti tadi, itu titik berat ke atas dari total yang A1 dengan A2. Dan YB-nya untuk titik berat ke titik bawah dari luas penampang A1 dan A2. Nah, untuk momen inersia pribadinya ini melewati titik berat penampang L dengan rumus 12BH pangkat 3 ditambah luas kali jarak kuadrat. Nah, untuk jaraknya ini, kalau untuk momen inersia pada penampang A1, itu jaraknya tuh dihitung dari YZ1 ke titik berat A1. Sedangkan jarak dari balok A2 itu YZ2 ke titik berat A2. Sedangkan untuk momen perlawanannya memiliki dua sisi, atas dan bawah, dengan rumus yang ke atas, momen inersia pribadi dibagi YA, sedangkan momen perlawanan adalah momen pribadi dibagi YB. Oke, berikutnya Maria.
Baik, Bu. Tadi Pak Rozirwan kan menjelaskan tentang soal nomor 2. Soal nomor 2 itu balok letter L. Kalau misalnya ada balok yang bentuknya tak itu, kita bisa membagi perhitungannya jadi bangun datar, bisa segitiga atau segi 4. Yang disampaikan sama Pak Rozirwan itu balok letter L-nya dibagi jadi 2 segi 4, yaitu A1 dan A2. Pertama, kalau mau cari luas penampangnya itu bisa tinggal menggabungkan luas penampang dari segi 4A1 ditambah dengan luas penampang dari segi 4A2. Kalau untuk mencari titik beratnya itu pertama-tama kita harus tentuin dulu titik beratnya mau di mana. Kalau menentukan titik beratnya mau di mana, kita tentuin jarak YA sama YB-nya. Untuk menghitung si titik beratnya itu kan kita pakai statis momen terhadap sisi atas atau sisi bawah. Kalau misalnya kita mau cari sisi atas, yaitu sisi YA, kita caranya itu cuma tinggal dikali A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 sama dengan A1 ditambah A2 dikali sama YA kalau misalnya sisi atas. Kalau misalnya sisi bawah, nanti kita itu dapat YB-nya. Untuk dapetin momen inersia pribadi, kan momen inersia pribadi itu merupakan momen inersia kalau misalnya X-nya itu melewati titik berat penampang L. Nah, titik berat penampang L itu kan tadi ada YA sama YB, itu udah tahu. Jadi nanti tinggal si momen inersia pribadinya itu cuma tinggal merupakan gabungan dari dua sisi segitiga, dua YA sama YB, itu yang dari dua segi empatnya. Rumusnya itu IX0 sama dengan 1/12 BH pangkat 3 ditambah luas dikali jarak kuadrat. Nah, kalau mau tahu luasnya itu kan untuk yang pertama itu kan tadi kata Pak Rozirwan itu digabungkan kan. Jadi luas A1 dikali jarak dari titik berat A1 ke titik berat balok letter L. Nah, dari gambar tersebut tadi disebutin kalau jaraknya itu YZ1. Kalau untuk yang kedua itu luasnya itu luas A2 dikali jarak titik berat A2 ke titik berat balok yang tadi digambar itu YZ2. Sudah, Maria? Sudah, Bu. Sudah ya? Tadi siapa lagi yang mau jelaskan? Nabila, coba Nabila. Silakan Nabila. Oke, baik Bu. Jadi di video kelima tadi terdapat sebuah balok letter L dengan penampang A1 sama A2. Yang pertama, kita itu mencari momen inersia pribadi berpenampang L. Itu dibagi dulu menjadi persegi ataupun segitiga tergantung dari bentuknya. Diguna untuk dibagi persegi atau segitiga itu untuk mencari titik berat. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita cari dulu luas penampang, yaitu luas penampang A1 sama luas penampang A2. Langkah kedua, kita cari dulu titik berat, yaitu titik berat itu dapat dicari dengan A1 dikali Y1. Y1 itu jarak dari titik berat ke atas ditambah A2 dikali Y2, yaitu jarak dari titik berat ke bawah, sama dengan jumlah dari A1 ditambah A2 dikali dari YA. Nah, ya itu kan ada terbagi menjadi YA dan YB. YB itu dapat kita cari dengan memasukkan nilai 50 dikurang YA. Habis itu langkah ketiga kita mencari momen inersia pribadi dari penampang L. Momen inersia pribadi dari penampang L itu X-nya harus melewati titik berat penampang L. Karena momen inersia tersebut merupakan gabungan dari dua persegi. Momen inersia pribadi penampang L itu dapat dicari dengan 1/12 dikali B kali H pangkat 3 ditambah luas dikali jarak kuadrat. Nah, jaraknya itu dapat dicari untuk A1 itu jarak dari YZ1 ke titik berat, jarak untuk A2 yaitu YZ2 ke titik berat. Terus itu jika ditambahkan akan menghasilkan momen inersia penampang L, Bu. Sekian dari saya, Bu. Makasih. Kita lanjutkan ya ke video yang
6 ya. Tadi kelima ya? Tadi yang berapa tadi? Kelima, Bu. Kelima ya. Sekarang kita lanjutkan yang ke-6 ya. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang bagaimana mencari momen perlawanan? Lawan bagaimana? Momen perlawanan adalah Wx terhadap sisi atas dan Wx terhadap sisi bawah. Tinggal masukkan saja Wx sisi atas, momen inersia pribadi yang dapat tadi dibagi dengan YA. Wx B sisi bawah, momen inersia pribadi bagi dengan YB. Itu saja kita dapat. Dia dapat semuanya. Nah, tolong ini diselesaikan ya. Selesaikan ini bagaimana cara menghitungnya. Langsung aja kamu buka apa? Pakai komputer juga boleh, pakai Excel ya boleh. Tolong ini. Nah, kalau kurang jelas tanya ke Bapak, oke? Ya. Nah, jadi apa namanya? Itu tadi budget inersia ya, momen perlawanan untuk penampang yang segi 4, kemudian penampang yang berbentuknya L ya. Nah, nanti dibuat di rumah, dibuat resumenya, kumpulkan ke jurusan paling lambat hari Senin jam 11. Oke ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon maaf Bu, Bu hari Senin itu kami ada kuliah Mekban Bu sebelumnya Bu. Mekban, mekanika tanah. Sorry. Jam? Dari jam 8. Jadi jam berapa mau dikumpul? Jam 1 atau jam 2 bisa mungkin Bu sebelum Jam 2 kuliah. ya? Ya tunggu paling lambat jam 2 ya di Bukit. Oke, Bu. Iya Bu, kalau ada kuliah offline mungkin jam 1 juga bisa sekalian kuliah offline Bu. Oke. Oke ya. Jadi dibuat resumenya. Kemudian soal tadi kan ada 2 ya. Nah, dikasih kan ada angkanya ya. Ada kasih angkanya diselesaikan.